Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masih dalam teks prosedur di bab yang keempat halaman 86. Di sini ada media. Nanti Pak Jul akan putarkan medianya. Nanti silahkan diperdengarkan untuk nanti selanjutnya kita bisa menjawab pembahasan beberapa soal-soal di sini. Gitu ya. Kita bisa mulai dari sekarang. Cara membuat saringan air sederhana. Air adalah sumber kehidupan. Setiap orang menggunakannya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mencuci pakaian, membersihkan perlengkapan rumah, menyiram tanaman, sebagai air minum sehari-hari, hingga kebutuhan memasak makanan. Akan tetapi, semakin hari semakin kita melihat adanya penurunan kualitas air yang kita konsumsi. Mulai dari air yang keruh, kotor, bahkan berbau. Dalam jangka panjang, kualitas air yang tidak baik tersebut tentu merugikan bagi kesehatan tubuh kita. Namun, jika permasalahan air yang kita hadapi di rumah tidak terlalu berat, seperti misalnya air di rumah tidak terlalu jernih, keruh, kuning, hitam, ataupun bau, kita dapat menjernihkannya dengan membuat sendiri saringan air yang terbuat dari ijuk, pasir, dan bahan-bahan lainnya. Bahan: 3 buah wadah dapat berupa tong, drum, ember, batu kali, ijuk, pasir halus, arang tempurung kelapa, batu zeolit, kerikil, batu-batu kecil. Siapkan wadah pertama yang berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang ada di dalam air. Agar proses pengendapan berjalan sempurna, di bawah wadah ini kita letakkan batu-batu kali. Di bawah wadah pertama itu, lalu kita buat wadah kedua yang berfungsi untuk menyaring air yang keluar dari wadah pengendapan. Dalam wadah kedua penyaringan itu, kita memasukkan komposisi bahan yang telah kita persiapkan sebelumnya. Jika diurutkan dari bawah, lapisan itu terdiri dari batu 15 cm, kerikil 10 cm, arang tempurung kelapa 15 cm, pasir halus 20 cm, ijuk 20 cm, pasir halus 15 cm, ijuk 15 cm, dan air limbah. Air yang kemudian keluar dari lapisan terbawah wadah penyaringan, lalu kita salurkan ke wadah ketiga yang berfungsi sebagai bak penampung air bersih yang sudah selesai disaring. Wadah penampung ini posisinya tepat berada di bawah wadah penyaringan. Satu hal yang perlu kita ketahui dalam pembuatan saringan ini adalah, setelah saringan selesai dibuat, air yang pertama kali keluar dari wadah penyaringan dapat dipastikan tidak terlalu jernih. Perkiraan waktu yang dibutuhkan agar air menjadi jernih adalah sekitar 10 menit sejak air pertama kali dimasukkan. Selain itu, kita juga harus mengatur dan menghitung debit air yang masuk ke dalam wadah pengendapan. Hal itu bertujuan agar air dari wadah pengendapan debitnya tidak lebih besar dari debit air yang keluar dari wadah penyaringan. Hal ini karena air yang keluar dari wadah penyaringan pasti lebih kecil debitnya dibandingkan air yang keluar dari wadah pengendapan, karena disebabkan harus melewati berlapis-lapis saringan di dalamnya. Terima kasih. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Penjelasannya sangat cukup jelas. Sudah komplit, sudah disertai dengan apa tadi? Diagram juga.
bagan-bagan tahapannya. Jadi saya rasa cukup jelas. Kita mulai analisis pembahasan soal-soalnya. Berdasarkan tayangan yang telah kamu simak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Tujuan berikut yang sesuai dengan teks prosedur tersebut adalah, nah ini jawaban boleh lebih dari satu ya. Untuk menghasilkan air yang jernih, jelas benar. Untuk menghilangkan bakteri yang membahayakan, salah, tidak dinyatakan di dalam video. Untuk menghemat biaya, salah, tidak dinyatakan dalam video. Untuk memenuhi kebutuhan air yang layak konsumsi, benar. Seperti yang pertama dan yang terakhir. Kita masuk ke yang pertanyaan kedua. Hal berikut perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan dalam alat yang digunakan dalam penjernihan air. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. 1. Memperhatikan fungsi alat dan bahan tersebut. Itu jelas benar. Kan nggak mungkin masa kita mau menggunakan alat penjernihan air, kita menggunakan plastik. Nah, plastik kan nggak mungkin menyaring. Makanya tadi kan contohnya ya digunakan pakai ijuk, pakai spon, pakai pasir, kerikil, dan lain sebagainya. Jadi pernyataan satu ini adalah benar. 2. Melihat ketersediaan di sekitar kita. Itu juga benar. Jadi kita membuat alat itu juga disesuaikan di sekitar kita yang ada media yang digunakan untuk membuat alatnya itu ada atau tidak. Jadi pernyataan 2 benar. 3. Mempertimbangkan jangka waktu penggunaan. Nah, itu juga benar. Karena masing-masing alat yang digunakan itu kan ada jangka waktunya. Jadi kalau misalkan ijuknya udah lapuk, karena lapuk kena air terus kan bisa lapuk. Itu mestinya kita ganti. Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, melihat harga alat atau bahan tersebut. Tadi tidak dinyatakan. Ya. Tidak perlu melihat harga atau alat bahan tersebut. Karena umumnya rata-rata murah ya. Semuanya tidak suatu hal yang sangat mahal. Dan umumnya tersedia di alam. Seperti halnya pasir. Kalau ijuk itu bisa diganti pakai sabut kelapa. Ya. Bisa diganti pakai sabut kelapa. Kerikil ada di alam, batu ada di alam, pasir juga ada di alam. Jadi kalau melihat harga ini, pernyataan ini adalah salah. Lanjut ketiga. Tentukan pernyataan yang menggambarkan ciri teks prosedur. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Dalam teks prosedur terdapat langkah-langkah, jelas benar. 2. Urutan langkah bersifat logis. Ini belum tentu ya, belum tentu logis ya. Itu tergantung. Maksudnya apa? Selera. Kalau kita mau membuat membuat sebuah tadi kalau alat penyaring tanaman, penyaring air ya, yang paling bawah sendiri kan mestinya spon. Terus air atau batu kerikil atau ijuk. Nah, mengenai urutan susunan kita menyusun urutan menyusun antara ijuk, kemudian pasir, kemudian batu kerikil atau batu, itu kan tidak perlu ada pakemnya. Atau tidak ada ketentuan khususnya harus seperti ini. Seperti itu. Jadi urutan langkah bersifat logis. Itu tidak dinyatakan di dalam teks video tadi. Jadi pernyataan 2 ini adalah salah. Jadi ketentuannya itu tidak harus seperti itu. Bebas, sesuai selera. Yang penting nanti akan menghasilkan air yang jernih. Kalau Pak Jul yang penting itu yang bawah itu sponnya. Kalau yang mengenai yang lainnya itu urutannya tergantung. Seperti itu. 3. Isi teks bersifat informatif. Itu jelas, benar. Prosedur itu pasti memberikan informasi. 4. Informasi yang disajikan bersifat universal. Itu juga benar. Universal itu umum, bisa diterima oleh banyak orang. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke yang pembahasan nomor 4. Pasangkanlah tujuan dan langkah-langkahnya berikut. Tujuan, pembuatan drum pengendapan. Langkahnya adalah, ini kayaknya masih ada lanjutan halamannya ini. Pembuatan drum pengendapan. Ini PVC bukan.
pipa, bukan. Lubangi dinding, pembuatan drum pengendap. Lubangi dinding drum ya. Kemudian pasangkan pipa penyaring, pasangkanlah kram pada dasar kram, buatlah lubang dengan tutup. Jadi pembuatan drum pengendapan yang cocok adalah yang langkah-langkahnya adalah yang ini. Kata kuncinya apa? Di sini drum, di sini juga drum, dan ini langkah-langkahnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya penyusunan drum-drum baik endapan maupun penyaringan. Langkah-langkah adalah drum lagi ya. Ini pipa. Coba yang ini. Nah, untuk mendapatkan kualitas penyaringan yang baik, drum pengendapan dan penyaringan disusun secara bertingkat. Isikan air dalam drum pengendapan setelah semua keran ditutup. 30 menit setelah air dalam drum pengendapan dialirkan ke dalam drum penyaringan. Agar aliran air berimbang, aliran air dari drum penyaringan harus seimbang dengan masukan air dari drum pengendapan. Kita lanjut pemasangan penyaringan yang ke 1, 2, 3. Pemasangan penyaringan tentunya adalah pas pemasangan. Langsung saja pasangkan pipa penyaring pada drum pengendapan dan penyaringan, beri jarak 10 cm dari dasar drum. Kemudian yang pembuatan pipa penyaring. Nah, ini cluenya adalah pipa. Pakainya pembuatan pipa penyaring, berarti pertama kali membuat pipa penyaring berarti mestinya adalah mengambil pipa dulu. Ambil 2 pipa PVC sepanjang bla 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 bla, kemudian pipa dilubangi, kemudian pipa dibalut ijuk dan ikat, buat ulir. Jadi jodoh pembuatan pipa penyaring adalah yang kolom yang paling atas ini. Sedangkan yang terakhir pembuatan drum penyaring. Jadi pembuatan drum penyaring, kita bisa lubangi dinding drum. Bukan ya. Untuk memasang pipa penyaring, buatlah lubang dengan jarak 10 cm dari dasar drum. Isilah drum dengan urutan kerikil, ijuk, arang. Di sini ya, arang, ijuk lagi, pecahan bata. Nah, beda kan seperti yang tadi kalau pakai botol, penyaringan pakai botol seperti itu. Wah, ini kepanasan ini lampunya Pak Jul, jadi mati. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup mengenai pembahasannya. Untung udah langsung bagian yang terakhir. Gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.